Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Marley Sinai. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali tergiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata untuk melihat keluar, untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Ketika
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian nas pembimbing yang diambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersih hati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal yang paling sederhana untuk mendakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semuanya hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sunilah ampuni kami.
setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Sang firman kami yang hidup, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Berikan kepada setiap kami hikmat dan marifat agar dapat mengerti dan memahami, serta berikan kepada setiap kami keberanian dan kemampuan untuk dapat melakukan isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di Minggu Trinitas ini terambil dari kitab Efesus, Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah terang judul, Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu
bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkanlah saya untuk menggambarkan Yesus Kristus dan kita sebagai sesama anggota tubuh, yang mana Yesus Kristus sebagai kepala, dan saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih sebagai anggota tubuh yang lain. Bisa jadi masing-masing kita, anggaplah kita menjadi tangan, kita menjadi kaki, dan lain sebagainya. Biasanya berbicara tentang kepala atau setiap organ yang ada di dalam kepala kita, yang ada langsung yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Biasanya yang ada itu adalah mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada wajah, dan juga untuk kita berpikir adanya otak. Dan masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Saya akan mencoba menggambarkan atau menjelaskan fungsi masing-masing dengan suatu pernyataan yang mana tadi saya katakan bahwa Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita ini. Saya ambil contoh, misalnya Yesus sebagai mata. Yesus melihat secara langsung kehidupan kita setiap hari, baik itu kehidupan kita yang penuh dengan sukacita ataupun kehidupan kita yang penuh dengan sungut-sungut atau kesedihan. Kemudian mulut. Ketika Yesus menjadi mulut, biasanya yang pasti akan keluar dari mulut Yesus adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan damai sejahtera. Perkataan-perkataan yang membawa sukacita dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bahkan keputusan maupun perintah yang keluar juga dari mulut Yesus, semuanya pasti penuh dengan kebahagiaan. Tidak pernah ketika mulut Yesus itu mengucapkan hal-hal yang mempermalukan, bahkan mengecewakan kita selaku umat percaya. Ditambah lagi saya menggambarkan Yesus itu sebagai telinga yang berfungsi untuk mendengar setiap keluh kesah dan permintaan dari saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Baik ketika kita meminta hal yang menyenangkan, baik ketika kita meminta hal yang kurang menyenangkan, baik itu masuk akal atau tidak, semuanya didengar oleh Yesus. Dan permintaan-permintaan kita, Yesus tidak pernah memilih bahwa telinga saya ini atau saya sebagai telinga hanya mau mendengar orang-orang yang mungkin diurapi atau diteguhkan saja sebagai pelayan Tuhan. Sedangkan jemaat saya tidak mau dengar. Semuanya didengar oleh Yesus setiap keluh kesah yang kita sampaikan.
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, fungsi Yesus sebagai kepala yang mana telah saya gambarkan tadi, dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya menjadi sia-sia apabila kita tidak mendukungnya. Apabila kita hanya mendengar saja, kita hanya melihat saja fungsi kepala itu, tapi tidak mau untuk kita ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sama halnya dengan keadaan yang terjadi di kota Efesus. Pada saat itu, sebagian besar dari mereka berasal dari bangsa Yunani dan juga ada Yahudi, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka tidak mendukung Yesus sebagai kepala, melainkan mereka menyembah dewa-dewi yang ada pada saat itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kan susah kalau kita jalani. Ini kan sulit rasanya, kepala sudah menampung semuanya, kepala dengan unsur-unsur yang ada sudah menggunakan semuanya dengan baik untuk membantu anggota tubuh yang lain, sedangkan anggota tubuh yang lain tidak mau membantu kepala, tidak mau rela berkorban untuk dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh kepala. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat di Efesus sebagai anggota tubuh seperti gambaran saya tadi sudah pasti sulit dalam membantu kepala, yakni Yesus Kristus sendiri. Mereka lupa bahwa yang menjadi kepala bisa menjadikan mereka jemaat, dan mereka bisa dipilih itu semuanya karena kasih Tuhan. Kalau kita lihat di ayatnya yang keempat, kita melihat bersama Bapak Ibu Saudara terkasih bagaimana kepala yakni Yesus Kristus boleh memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kepala boleh memilih anggota tubuh lainnya sebelum dunia dijadikan supaya kita ini hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian kepala juga yakni Yesus Kristus mau juga dan rela untuk menebus kita dalam kehidupan ini supaya kita memperoleh yang namanya pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang terakhir adalah ketika kepala menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita, yang mana kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu semua terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih karena kepala yakni Yesus Kristus yang mau melihat, yang mau mendengar, yang mau memutuskan semua hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Di sisi lain, walaupun sikap jemaat seperti itu yang pada saat itu berada di kota Efesus, tetap saja meskipun mereka kurang mengikuti apa yang menjadi kemauan kepala ataupun perintah dari Yesus Kristus, yang namanya kepala tidak mungkin meninggalkan ataupun menyepelekan anggota tubuh yang lain. Tetap saja ada dukungan, tetap saja ada yang namanya kasih karunia itu tetap tercurah bagi anggota tubuh yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang digambarkan antara kepala dengan anggota tubuh, kita melihat bahwa meskipun pada saat itu anggota tubuh yakni jemaat Efesus kurang mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, tetapi tidak semua anggota tubuh itu melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita dapat melihat sendiri bahwa salah satu anggota tubuh yakni Paulus itu mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan Paulus sendiri juga mau untuk mengirim surat kepada jemaat di Efesus
meskipun keadaan Paulus ada di dalam penjara. Dia mengirim surat untuk mengingatkan kembali bahwa sesama anggota tubuh harus mendukung kepala, harus mendukung apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka, dan bukan lebih percaya atau menyembah dewa-dewi yang ada. Tindakan dilakukan oleh Paulus tersebut hendaknya atau seharusnya dapat diikuti dengan baik oleh kita yang ada di zaman sekarang. Apakah kita bersedia menjadi Paulus-Paulus selanjutnya untuk melanjutkan tugas kita sebagai anggota tubuh yang terus mendukung sang kepala, yakni Sang Kristus yang agung dalam kehidupan ini? Yang bisa menjawabnya hanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Paulus sebagai anggota tubuh yang ada pada saat itu masih menulis surat. Dan kita tahu berarti prosesnya kan bukan proses yang cepat. Belum mungkin dia kasih juga dulu ke petugas penjara, belum disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, dibawa lagi ke jemaat Efesus dan lain sebagainya. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang sebagai anggota tubuh sudah memiliki cara yang canggih. Tanpa harus menulis surat, tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk menerima surat tersebut. Tapi masing-masing kita telah hidup dan berjumpa langsung dengan teknologi yang canggih. Tapi masih saja anak-anak Tuhan, baik kita sendiri maupun mereka di luar sana, kurang menggunakan fasilitas yang ada. Kurang mau untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Sang Kepala, yakni Yesus Kristus sendiri, dengan setiap hal yang kita miliki. Contoh sederhana saja, mengikuti, saya harus menyampaikan ini, mohon maaf sekali Bapak Ibu Saudara terkasih, mengikuti ibadah keluarga ataupun mungkin ibadah-ibadah yang lain yang secara online, ya puji Tuhan kalau semuanya ikut. Kalau tidak sayang sekali. Sedangkan kita semuanya sebagian besar, khususnya bagi kita yang ada di kota, kan memiliki yang namanya telepon genggam yang canggih. Punya laptop, punya yang lain sebagainya, punya komputer, kenapa tidak digunakan? Nanti giliran disuruh nonton yang lain bisa panjang lebar. Kalau kita punya alat komunikasi untuk merekam baik khotbah, baik puji-pujian, tidak kita lakukan. Tapi alat komunikasi yang kita gunakan, telepon genggam dan lain sebagainya, kita gunakan untuk telepon orang lain untuk membicarakan sesama. Ini kan informasinya langsung kita dapat, tanpa harus menulis surat, tanpa harus menunggu yang lama. Ada cara praktis, ada cara cepat. Kenapa kita sebagai anggota tubuh tidak mau untuk mengakui dan juga mendukung kepala? Kasihan kepala, yakni Yesus Kristus sendiri. Di mana tugas kita, di mana peran kita sebagai anggota tubuh lainnya yang harusnya dan sudah sepantasnya mendukung kepala dalam kehidupan ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih berada di dalam masa pandemi. Setiap informasi yang diberikan dari gereja ataupun dari tempat kerja kita masing-masing kurang kita perhatikan juga. Ada pernyataan untuk tetap di rumah, ada pernyataan ikuti ibadah di rumah, ada pernyataan belajar dan kerja dari rumah. Masih ada juga yang keluar. Giliran disuruh hal-hal yang baik tidak mau melakukan. Ada protes dan lain sebagainya. Jadi mau seperti apa kita ini? Apakah melanjutkan tugas Paulus atau jangan-jangan kita ini mau mengikuti jejak jemaat Efesus yang sudah tahu dan sudah dikasih tahu juga diingatkan kembali, tetap juga keras kepala, tetap juga melakukan hal-hal ya sudah semau saya, hidup-hidup saya kok. Kenapa jadi kita ikuti yang lain? Ada juga anggota tubuh yang lain yang memang mendukung kepala, tapi kita sebagai anggota tubuh yang lain juga tidak saling mendukung. Yang ada saling menjatuhkan. Tangan mau berbuat yang baik, sedangkan kaki tidak mau berbuat yang baik. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita selaku umat percaya.
Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari ini juga kita telah masuk di dalam bulan Pelkes. Kita tahu bersama yang namanya Pelkes adalah singkatan dari pelayanan dan kesaksian. GPIB memiliki banyak sekali pos Pelkes yang ada. Bagaimana kita sebagai anggota tubuh dapat mendukung kepala, yakni tindakan nyata kita mendukung mereka sesama yang ada di pos-pos Pelkes. Bagaimana apa yang kita miliki menurut karunia Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita semuanya, kita bantu dan tolong mereka. Kita dukung pelayanan-pelayanan dilakukan oleh setiap anggota tubuh sesama kita sendiri demi hormat dan kemuliaan Yesus Kristus, yakni yang menjadi kepala dalam kehidupan ini. Di samping itu saya menambahkan bahwa bulan pelayanan dan kesaksian tidak berhenti di bulan ini saja. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu bahwa oh iya ya, bulan Juni itu berarti khusus pelayanan kesaksian. Setelah itu bulan Juli dan seterusnya bukan lagi pelayanan kesaksian. Dan bukan hanya berhenti di pos-pos Pelkes. Lakukan pelayanan kesaksian itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga, di mana kita bekerja, di mana kita menimba ilmu ataupun kita bersekolah. Nyatakan apa yang menjadi pelayanan kita dan nyatakan apa yang menjadi kesaksian hidup kita, yang mana Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu apa yang dapat kita pelajari pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca? Yang pertama, peran Yesus sebagai kepala menunjukkan bahwa dirinya sangat peduli dan bertanggung jawab untuk dapat menebus dan menyertai saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bayangkan bagaimana telinga Yesus sebagai telinga, Yesus sebagai mata tiap hari melihat tingkah laku kita. Ada yang mungkin menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, belum mendengar keluh kesah kita, belum mendengar setiap penderitaan kita, tidak ada rasa syukur, malah pengeluhan yang ada, semuanya harus Yesus tampung. Jadi peran Yesus ketika dirinya menebus dan juga menyertai kita harus melihat bahwa dirinya adalah kepala yang sangat peduli dan bertanggung jawab. Yang kedua, harus kita akui bersama bahwa kepala itu tidak akan bergerak apabila anggota tubuh yang lainnya juga tidak bergerak, yakni kita sendiri. Yesus menyampaikan kepada kita, kamu harus lakukan firman Tuhan, kamu harus mengampuni contohnya. Kamu harus setia, kamu harus taat. Tapi karena kita anggota tubuh juga tidak mau menjalaninya, maka susah untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Kepala menyuruh kita mengampuni, tapi kita sendiri pun tidak mau menerimanya. Kita masih gengsi untuk mengampuni. Kita masih kurang menerima, itu kan katanya Tuhan kan tidak alami yang sama seperti saya. Yang namanya satu kesatuan tubuh, ketika ada anggota tubuh yang tersakiti, kepala juga merasakan. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita selaku umat percaya ataupun orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Yang pertama adalah hormati dan hargai posisi Yesus sebagai kepala dan tempatkan Yesus di atas segalanya. Kita tidak bisa mengubah posisi Yesus. Dia kepala, Bapak Ibu. Kalau mungkin dalam organisasi yang namanya kepala itu adalah pimpinan. Tidak mungkin kepala bisa jadi kaki. Tetap di atas segalanya Yesus yang nomor satu. Dan yang terutama dalam kehidupan kita selaku umat percaya. Jadi jangan pernah mengubah posisi Yesus. Hargai dan hormati posisi Yesus sebagai kepala dan tempatkan Yesus di atas segalanya. Yang kedua, ketika kepala yakni Yesus Kristus sendiri memilih dan berbicara kepada kita melalui perantaraan Roh Kudus, kita harus belajar untuk tidak mengeraskan hati.
Ada banyak cara Tuhan ketika Tuhan memilih kita. Contoh saja ketika ada pemilihan pengurus ataupun pelayan pelkat, lalu penatua dan diaken, ada banyak orang-orang yang mengeraskan hati. Aduh, waktu saya sibuk, aduh saya belum ini, aduh saya belum itu. Tuhan suruh ampuni juga seperti tadi yang pernah saya katakan dalam khotbah yang tadi. Banyak dari kita juga yang mengeraskan hati. Tuhan gak tahu sih, saya sudah sakitnya lama gara-gara perilaku dia. Tapi kan Tuhan mau untuk kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mau untuk kita bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai anggota tubuh tetaplah taat dan setia dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, sang kepala atau pimpinan itu tidak pernah pergi meninggalkan Bapak Ibu. Keluarga bisa saja meninggalkan. Sesama yang kita anggap baik bisa saja meninggalkan. Hamba-hamba Tuhan bisa saja meninggalkan kita. Tapi yang namanya Yesus Kristus tetap setia dan juga ada untuk menyertai kehidupan kita. Maka sebagai wujud syukur kita juga harus tetap setia dan taat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menyerah atau jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Sang Kepala yakni Yesus Kristus sendiri. Kita mungkin mengatakan bahwa saya sudah hidupnya mengasihi sesama, saya sudah bantu dia dan lain sebagainya. Tapi tanpa doa, tanpa minta hikmat dari Sang Kepala, tanpa minta penyertaan dari Sang Kepala, nol besar adanya. Semuanya harus seimbang satu sama lain. Baik kepada sesama anggota tubuh dan juga kepada pimpinan tertinggi kita yakni Sang Kepala Yesus Kristus sendiri. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara terkasih, baik bersama dengan keluarga, baik di dalam pelayanan, pekerjaan dan pendidikan, bahkan hubungan kita dengan sesama, yakinlah bahwa setiap hal yang kita alami sebagai anggota tubuh tidak pernah yang namanya kepala meninggalkan kita. Dan kita pun juga harus sama-sama merasakan sepenanggungan dengan apa yang dialami juga oleh sesama kita. Dan kurangi juga sifat kita yang terlalu dominan ataupun terlalu egois dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi setiap kita yang boleh sama-sama mengerti dan memahami bahkan mau melakukan isi firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.
mari berdiri. Mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Sorgawi untuk setiap penyertaan dan kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami selaku umat percaya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah sehingga kami anak-anak-Mu dengan keluarga kami masing-masing di setiap rumah boleh mengikuti ibadah seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga sendiri. Bapa, kami minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ajarlah kami Bapa untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pagari bentengi setiap kami, pagari bentengi setiap anggota keluarga kami, baik mereka yang tinggal bersama-sama dengan kami maupun mereka yang berada jauh dari kami. Tuhan, pagari bentengi hanya dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga segala roh ilmu kuasa apapun yang tidak Tuhan kehendaki, bahkan segala sakit penyakit Engkau putuskan, Engkau patahkan, Engkau hancurkan dalam api neraka dengan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan yang boleh mereka lakukan dalam hidup ini. Tuhan senantiasa berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, kerendahan hati dalam menjalani setiap proses kehidupan yang ada, dan ajarlah mereka untuk selalu percaya bahwa dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan senantiasa setia untuk dapat merangkul dan memeluk mereka dengan cinta-Mu Tuhan yang begitu mulia dan abadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa bagi setiap mereka yang sakit, baik sakit secara fisik apapun sakitnya, termasuk sakit corona, sakit secara mental ataupun gangguan jiwa, dan sakit dalam iman yang bertumbuh kepada Engkau. Kiranya Bapa, Engkau adalah sumber kesembuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat dan kuasa Tuhan masih ada dan selamanya ada dalam kehidupan kami. Maka kiranya Engkau dapat menyembuhkan mereka yang sakit, mengangkat setiap penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa bagi setiap tim medis, bahkan juga mereka selaku keluarga pasien yang tetap mengurus, yang tetap mendampingi, bahkan membantu dalam pengobatan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau urapi segala hal yang menjadi pengorbanan hidup mereka. Curahkanlah berkat-Mu Bapa dalam kehidupan mereka semuanya senantiasa. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak yatim piatu, orang tua kami yang janda maupun duda dalam kehidupan mereka. Engkau menjadi suami dan istri bagi mereka yang duda ataupun janda. Engkau menjadi ayah dan ibu bagi setiap mereka yang yatim piatu. Senantiasa Bapa, Engkau berikan kepada mereka berkat melimpah. Engkau berikan kepada mereka kesabaran, semangat dalam menjalani kehidupan, bahkan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang menjadi korban kemiskinan,
korban diskriminasi karena perilaku sesama manusia yang tidak menerima keberadaan sesama lainnya, bahkan mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pelecehan seksual, dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan menjumpai mereka. Kami tahu bahwa Tuhan melawat setiap hati, pikiran, dan hidup mereka. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka Bapa, dan ajarlah juga mereka yang menjadi korban untuk dapat ikhlas dan untuk dapat mengampuni setiap orang yang telah menyakiti hati dan hidup mereka. Walaupun kami tahu Tuhan itu bukan hal yang mudah, tapi kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, dan Tuhan memeluk mereka senantiasa dengan kasih-Mu yang abadi. Kami berdoa Bapa bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, di mana saja mereka berada, dalam sukacita yang boleh mereka rasakan, kasih Tuhan tetap menyertai, dan ajarlah mereka yang bersukacita juga untuk tetap berterima kasih dan bersyukur melalui sikap hidup mereka kepada Engkau Sang Pemberi kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka penghiburan, Engkau berikan kepada mereka kekuatan, pengharapan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami selaku pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Engkau berkati baik dari pendeta, ketua majelis jemaat bersama dengan pendeta-pendeta jemaat yang ada di setiap pos-pos Pelkes, dan juga Engkau berkati setiap penatua dan diaken yang ada, baik mereka yang ada di jemaat induk ataupun jemaat Maranatha Tanjung Selor, bahkan jemaat pos-pos Pelkes lainnya, pengurus dan juga pelayan dari ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, bahkan sampai kepada panitia, koster dan juga karyawan-karyawan gereja. Tuhan berkati seluruh pelayanan yang kami lakukan dengan keluarga kami masing-masing. Berikan kepada kami semuanya hati yang tulus, hati yang jujur, penuh dengan kerendahan hati, dan juga berikan kepada kami semangat, kesehatan, kekuatan, kesabaran yang berasal daripada Tuhan. Dan ajarlah kami sesama pelayan Tuhan untuk saling menghargai satu sama lain, saling mendukung, saling memberi ampun apabila ada yang disakiti, dan saling mendoakan. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga sendiri. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bersama dengan setiap mereka yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa negara kami, sampai kepada setiap aparat pemerintah juga yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan dan setiap kecamatan-kecamatan yang ada. Tuhan urapi seluruh kerja keras mereka, berikan semangat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran bagi mereka semuanya. Kami juga menyadari Bapa bahwa kami akan masuk ke dalam kehidupan yang baru atau dalam new normal. Kami percaya urapan Tuhan terjadi, kami percaya hikmat Tuhan tercurah untuk Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada setiap aparat pemerintah, aparat keamanan, termasuk juga kepada fungsionaris majelis sinode dan setiap majelis jemaat yang ada di setiap jemaat GPIB, bahkan di setiap gereja-gereja rumah-rumah Tuhan di mana saja tersebar di seluruh Indonesia ini. Berikan hikmat bagi mereka semuanya agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah kami percaya Roh Kudus Tuhan terus memampukan mereka semuanya untuk dapat memutuskan yang terbaik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak manusia sendiri. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk mereka yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, baik para penatua dan para diaken, begitu juga dengan kantoria dan juga organis yang ada, bahkan juga mereka yang bertugas sebagai kameramen dan juga sebagai editor dalam video ini. Tuhan Yesus, Engkau urapi seluruh kerja keras mereka. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Curahkanlah berkat-Mu Bapa dalam kehidupan mereka semuanya senantiasa.
Bapa dalam surga, inilah doa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi pengucapan syukur ini, mari kita tembangkan Gita Bakti 84, bait yang pertama dan yang kedua, di mana bait pertama sebelum persembahan diberikan dan bait kedua setelah persembahan diberikan. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, mampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.